Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elektoral Podcast dari KPU Kota Blitar. Salam jumpa untuk seluruh teman elektoral dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Hesti di sini, dan hari ini tamu saya spesial sekali. Kalau biasanya tamu kita di tahun 2023 ini ya, mulai dari episode yang kemarin di tahun 2023, tamu saya laki-laki semua. Kalau untuk hari ini dengan suara yang juga spesial, bagaimana suara saya? Aman ya teman-teman ya? Aman, oke, terima kasih. Karena ya ada sedikit grogi menghadapi perempuan-perempuan hebat yang ada di depan saya ini. Jadi kalau pemilu di Kota Blitar itu, KPU yang ada di Kota Blitar khususnya ya, itu dimulai dari ibu yang ada di sebelah saya. Saya manggilnya ibu, mbak. Mbak lah. Mbak lah, kita anggap sedikit. Nggak, oke. Mbak Rita, selamat datang di podcastnya KPU. Mbak Rita ya, selamat datang di ruangan elektoral podcastnya kita. Di sini ada logo kita yang terbaru ini juga. Oh, Suara dan Sulu. Oh iya. Apa itu? Suara rakyat dan suara pemilih. Di sini ada juga duta pemilih kita. Di sini ada Elsa. ada Mbak Elsa di sini. Selamat datang Mbak Elsa ya. Terima kasih, tapi manggilnya sepertinya Dek aja. Adek. Saya masih ngiri. Ke saya kan Mbak nih. Ini jadi saya kan jenengan itu ngiri Mbak kalau dengan jenengan nganan. loh kalau iya. saya lewat ini ya ngiri. Iya, saya nganan. Soalnya saya manggilnya bukan Ibu Rita, bukan. Oke. Mbah Uti Rita. Walah, ini masih masuk ranah domestik ini. Berdua ini mereka lagi memperdebatkan usia, terus saya di sini harus memperdebatkan apa? Yang satu KPU Kota Blitar di angkatan pertama, yang satunya duta pemilih. Saya duta apa guys? Aku duta apa guys? Sudah, yang penting bukan jajaran Sobat Ambiar. Allahu Akbar, terima kasih. Yang jelas bukan dutanya Selam Seven. Lagi-lagi sahabat. Duh, ini kita mau kemana-mana ini. Ini karena berhubung di sini perempuan semua ya, kita akan juga sedikit nyentil tentang perempuan lah. Oke. Masa dari kemarin saya narasumbernya laki-laki terus. Kan enak malahan, bisa dicari juga bagi teman-teman semuanya yang merasa ingin memiliki pasangan seperti bukan biro jodoh. Kan enak maksudnya kalau laki-laki kan sekalian gitu. Oh gitu ya. Mohon maaf, saya nanti dimarahin Pak Umam, ampun. Tema kita hari ini apa? Kalau tema kita hari ini perempuan sebagai tonggak suksesnya pemilu di 2024. Jadi warga Indonesia khususnya di Blitar ini kan perbandingannya perempuan dengan laki-laki itu masih lebih banyak perempuannya ya Mbak ya. Nah kita juga harus gimana sih perempuan di Blitar, khususnya di Blitar karena kita ada di Blitar, tapi buat sobat elektoral dimanapun ini, untuk yang perempuan bagaimana sih kita biar bisa yakin untuk memilih. Jadi nggak hanya ngikuti suara-suara yang sudah beredar, apalagi sampai kan banyak ya Mbak ya, kalau sebelum pemilu itu kan kita sering ya, kita ibu-ibu ya, kita pasti sudah merasakan gimana kita sering dibagi sembako untuk mendapatkan dukungan berupa fotokopi KTP atau apa, sering sekali kan itu di masyarakat. Gimana sih kita sebagai perempuan untuk bisa melawan hal-hal yang seperti itu, terutama perempuan juga kan, kita juga banyak ya sekarang caleg-caleg perempuan. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kalaupun kita mau ikut andil dalam kancah pemilihan, kita mau jadi caleg, jadi pimpinan gitu, gimana kita biar bisa berani. Yang first. Yang first. Oke. Padahal saya adik loh ya di sini, seharusnya saya dituntun dulu untuk diajari begitu ya.
Gini, kalau prinsip saya dengan Mbak Rita, karena kita mungkin seangkatan Oh, seangkatan. jangan. Enggak, maksudnya gini, saya kan dididik dari Mbak Rita gitu kan ya. Didikan dari Mbak Rita itu, ini yang muda-muda suruh jalan dulu. Saatnya yang muda untuk berkarya ya Bu Rita ya. Oke. Nanti kalau salah diketak. Barusan udah tak pandu kan, manggil saya Mbak jangan Bu, kembali Bu. Nggak bisa soalnya. Kalau sama senior itu ini tadi aja sungkep dulu gitu ya. Oke, ayo lanjut dengan Mas. Oke, kalau menurut saya pribadi karena di sini saya mewakili teman-teman yang berbasis pemula, di mana teman-teman ini masih pertama mungkin memilih atau masih bingung tata cara dalam pemilihan gitu. Terutama teman-teman perempuan ini pasti yang istilahnya sregep atau yang rajin ke TPS itu kan pasti yang perempuan-perempuan. Kalau laki-laki pasti dikasih libur sekolah malah milihnya untuk jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau perempuan di sini menurut saya yang memang memegang apa ya suara terbanyak gitu, terutama di Kota Blitar. Dan di sini juga tadi kan Mbaknya menegaskan bagaimana sih kalau kita sebagai istilahnya tadi kan ngobrolnya ibu-ibu dalam memilih seperti itu. Saya yakin semua perempuan itu memiliki insting yang sangat kuat. Biasanya kalau perempuan itu lebih peka terhadap orang ini baik atau tidak ya. Jadi lebih ke bagaimana cara kita untuk melihat calon mana yang akan kita pilih, siapa yang akan bisa memimpin kita, dan siapa nanti yang akan melanjutkan pemerintahan ke depannya. Itu perempuan yang sangat memiliki insting itu gitu. Jadi kebanyakan perempuan di sini justru mengambil peran karena hati mereka bisa memilih mana yang terbaik. Kalau bapak-bapak kan biasanya hal sing penting iso dijak ngopi yo gas-gas ae gitu kan. Aduh. Kalau perempuan enggak, beda lagi. Jadi Perempuan yang penting sudah dijak teh, dijak ngeteh. jenengan kok ngopi gitu. Ini loh dijak ngeteh. Kalau saya kopi. Sebenarnya saya tadi pengen request susu, tapi kok nggak ada ya. Adanya surah. Oh, adanya surah ya. Jadi itu Adanya aja. sulu. Oh iya, Kan perempuan. biasa diperbaiki. Kan perempuan ya gitu. Jadi buat teman-teman perempuan yang masih menjadi pemilih pemula di luar sana, gunakan pikiran kalian aja yang pertama. Jadi ketika kalian menggunakan pikiran kalian, hati kalian untuk menentukan siapa yang terbaik, kayak kalian memilih pasangan biasanya gitulah ya, memilih pacar biasanya kan pasti dilihat dulu, oh ini baik, suka antar jemput, suka grab footing gitu kan. Nah itu kan instingnya akhirnya ketahuan gitu. Terus biasanya kalau ada cowok lagi yang PDKT, dia kayaknya pelit deh, kayaknya orang tuanya nggak setuju deh sama hubungan kita. Waduh, itu udah gunakan itulah, digunakan instingnya untuk memilih. Dan yang kedua buat teman-teman pemilih pemula di luar sana, jangan pernah membuat beban sebuah pilihan. Itu sih, karena tadi kan kalau kita menggunakan insting ya, takutnya akhirnya hati pikiran akhirnya kebuat beban. Jangan. Jadi relax aja, yang penting kalian datang ke TPS dan menyalurkan hak suara kalian, karena satu suara kalian itu menentukan 5 tahun bagaimana Indonesia akan berjalan. Duta memilih sekali, luar biasa. Maaf, nggak usah tepuk tangan. Bentar. Kru belakang kamera, mohon maaf. Ini 2 narasumber sudah ada minumnya. Lah saya yang serak-serak bahasa nggak dikasih minum gitu, apa rek? Loh saya kan bawa sendiri. Ini tadi saya bawa sendiri juga. Bawa sendiri loh. Astaga. Dari depan. Yalah, saya jadi orang manja hari ini. Terima kasih. Kalau Mbak Rita sendiri gimana Mbak pandangannya ketika perempuan itu sering kali dijadikan objek untuk pemenuhan kuota, terus mulai dari kuota suara sampai kuota calon itu kan seringkali dianggap sebagai pelengkap lah, jangkep kalau bahasa Jawanya kita kan jangkep itu. Kak Mbak Rita ya apa Mbak? Jangan salah, jadi tidak kok perempuan dijadikan pelengkap, tidak loh ya. Justru sebenarnya kaum perempuan itu punya kejeniusan yang lebih lengkap daripada laki-laki gitu. Karena kaum perempuan itu multitasking.
itu ya, multitasking, dan ini yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Jadi justru sebenarnya satu perempuan yang muncul, satu perempuan tangguh, satu perempuan kuat yang muncul itu bisa setara dengan kemampuan sekian laki-laki gitu. Jadi kalaupun misalnya tolak ukurnya itu hanya pada kuantitas ya, kuantiti jumlah, mungkin memang iya gitu ya, kuota yang dulu semula tidak ada kuota, maka nyaris sangat minim kaum perempuan yang duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun di legislatif gitu. Tapi kemudian ketika itu dipaksakan minimal harus 30% misalnya, baik itu di lembaga legislatif, di undang-undang pemilu maupun berimbas pada sektor-sektor yang lain di eksekutif misalnya, apakah kemudian serta-merta itu terpenuhi? Ternyata tidak, gitu ya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa perempuan itu justru secara kualitas punya kejelian dan kemampuan untuk menentukan sikap, gitu ya. Dan kalau di forum sebelumnya beberapa hari yang lalu ya, kita juga sempat ngobrol juga di acaranya teman-teman IJTI, kaum perempuan kita itu meskipun didorong dengan aturan-aturan yang mengikat di undang-undang 30%, tetapi toh mayoritas kaum kita itu banyak yang lebih memilih di wilayah domestik gitu. Itu kalau kita runut mulai zaman kerajaan, kemudian zaman perjuangan, zaman merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan di awal-awal 45 sampai dekade 50-an sampai sekarang gitu lah. Coba kita lihat ada berapa perempuan tangguh yang muncul. Apakah kemudian dengan dipayungi dalam undang-undang 30% itu terpenuhi? Oh tidak. Kota Blitar saja dari kuota legislatif 25 kursi itu yang perempuan hanya 3. Hanya 3. Padahal harusnya 7 ya. 7 sampai 8 harusnya. Itu hanya sekitar 10 sampai 15% kan yang diduduki oleh legislator perempuan itu. Nah, apakah ini kemudian selalu benar kalau perempuan itu menjadi objek? Oh tidak, itu ya tidak. Itu kaum perempuan bisa menentukan pilihannya, tetapi tanpa harus ini saya yang harus mengambil kebijakan. Oh tidak, tetapi perempuan bisa ikut menentukan arah gitu. Jadi kecerdasan kaum perempuan yang tidak hanya tidak sampai sekarang ini tidak terpenuhi dari sisi kuantiti, dari kuantitas, dari sisi jumlah, tetapi dari sisi kualitas itu yang harusnya kita lebih dorong lagi. Apalagi di era sekarang tidak ada alasan lagi bagi kita, baik laki-laki atau perempuan di semua generasi sangat terbuka untuk literasi. Justru yang perlu diluruskan adalah di era keterbukaan, di era digital, di era 4.0, di era informasi itu ada dalam genggaman adalah literasi agar mendapatkan informasi yang benar itu. Jadi bukan lagi pada ranah sekedar ini perempuan objek atau subjek gitu. Tapi justru yang diarahkan adalah bagaimana kita, bukan hanya perempuan loh kalau soal literasi itu ya, tetapi seluruh kita yang sudah familiar dengan informasi dalam genggaman. Ya. Itu Hesti. Oke. Jadi gini, kan kalau sekarang perempuan sekarang lebih nih enak kalau nyeruput kopi dulu ya. Saya air putih saja. Luar biasa. Kopi cap apa Mbak? Cap ratuku yang jelas. My Queen. Gak apa-apa ini cap pohon cemara. Oke. Asik. Canggih. Oke. Jadi kalau dari sisinya Mbak Rita, perempuan itu sekarang itu kalau dari era keterbukaan informasi, perempuan memang kita seringkali kalau dulu di awal-awal memang perempuan itu hanya sebagai kuota pemenuhan saja. Kalau sekarang harusnya perempuan bisa lebih menunjukkan dirinya. Iya kan, kalau
Kalau dari informasi berdasarkan dengan Mempengaruhi, lebih pada mempengaruhi kebijakan. kita lebih bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi banyak loh Mbak, ini fakta di lapangan lah dari sosial media yang berlogo teh. Saya nggak mau menyebutkan di sini nanti daripada kena ya. Jadi dari sosial media yang ada sekarang lah, yang lebih sering joget-joget kan banyak perempuan ya. Ya. Oke, tapi bukan di usia kita, Mbak. Kenapa? Ya, maksudnya langsung di usia saya gitu ya. Saya nggak nyebut ya, nggak nyebut. Kenapa? Karena memang secara alamiah gestur kaum kita itu ketika berlenggang-lenggok itu good looking loh. Coba kalau laki-laki yang begini coba enak nggak dilihat? Nggak seberapa. Kita praktekkan Gitu. Coba ayo kaum laki-laki suruh lenggang-lenggok gini. Ayo Tapi kalau itu kaum kita, kaum perempuan, apalagi kalau bodinya itu good looking loh. Siapa yang nggak seneng lihat? Kita yang kaum perempuan aja suka kok lihat. Iya. Gitu ya. Jadi ini apa ya, agak berbeda. Itulah yang kemarin sempat disinggung sama Serik ya, yang dari ketua IJT itu, kenapa anchor perempuan jauh lebih banyak daripada anchor laki-laki. Karena perempuan melihat perempuan yang cantik itu biasa, suka gitu. Tapi ketika anchornya laki-laki apakah suka lihat tuh? Kadang iki wong lanang ganteng, ndelok wong lanang ganteng nggak dipertanyakan toh? Gitu. Tapi kalau kita secara harfiah kaum perempuan suka lihat perempuan yang kelihatan cantik, good looking itu sudah wajar, biasa, nggak ada apa-apa di kita gitu. Tapi kalau laki-laki suka lihat laki-laki ganteng nggak ada tanya gitu kan, Berbeda gitu ya, loh. berbeda memang. Nah, kadang juga ketika di masyarakat kan memang apa ya, dengan mereka joget-joget seperti itu, mereka menampilkan diri didasari niat yang bukan untuk aku ingin merubah sebuah kebijakan. Jadi munculnya mereka itu hanya untuk Eksistensi aja. eksistensi saja. Oke, coba kalau eksistensi eksistensi saja ya Mbak Elsa. Kadang itu mereka berpikiran ini eksistensi saja biar aku dilihat cowok itu. Iya. Biar aku banyak yang suka. Banyak yang seperti itu, masih banyak lah. Terutama ya mohon maaf, bukan di usia kita, sekali lagi bukan di usia kita Mbak Rita. Boleh saya pulang sekarang? Ya, terus harus tangguh. Jadi Harus tangguh. kita harus menunjukkan gitu loh. Kita memiliki karya, kita punya kita yang seperti dibilang sama Mbak Rita tadi, kita punya potensi yang besar. Itu Betul. bukan hanya untuk kita tunjukkan atas dasar supaya kita disukai oleh lawan jenis, tapi gimana kita itu bisa menunjukkan apa ya, kualitas diri kita itu untuk merubah sebuah pemikiran dari yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Itu gimana kok di teman-temannya Mbak Elsa sendiri itu, kalau mungkin bisik-bisik di teman-teman, aku nggak mau milih yang ini, aku pengennya tetap maksudnya dia nggak mau, aku nggak mau jadi calon lah, aku nggak mau masuk ke legislatif, bahkan banyak yang nggak mau masuk ke penyelenggara, tapi nggak di Kota Blitar ya, karena Kota Blitar alhamdulillah penyelenggaranya banyak yang perempuan. Betul sekali. Sudah memenuhi 30%, Mbak. Lebih nggak? Ada lebihnya dikit. Oke, kalau menanggapi tentang tadi yang pertama tentang sosial media, ketika perempuan itu lebih eksis bermain sosial media hanya untuk sekedar menarik perhatian gitu. Padahal sebenarnya hal itu bisa kita buat lagi untuk mengubah sebuah kebijakan gitu. Saya menanggapinya seperti ini. Kadang kita itu harus pintar-pintar untuk menempatkan diri kita. Jadi misalkan ketika kita membuat sebuah konten yang fungsinya hanya untuk fun, hanya untuk istilahnya menghibur diri kita, atau mungkin memang ada istilah dengan caper ke someone gitu ya. Nah, selama hal itu tidak terlalu mendominasi terhadap diri kita, selama hanya dilakukan istilahnya dalam 20 tahun, misalkan saya lakukan hanya 5 kali gitu, menurut saya itu masih it's okay, nggak masalah, karena kita melakukan itu hanya sebagai hiburan saja. Tetapi kita harus sadari bersama di sini bahwa perempuan itu lebih banyak kreatifnya loh.
Mereka membuat konten-konten seperti misalkan joget-joget. Gerakannya, mereka kan pasti berpikir. Tarinya kita masih berpikir. Jadi kita lebih ke fokusnya jangan hanya konten ini kenapa, tapi kita coba kita putarkan lagi. Bahwa dari konten itu, perempuan lebih banyak untuk berpikir, berinovasi, mereka berkreasi, dan akhirnya terbentuk sebuah karya. Nah, seperti yang tadi dikatakan Ibu Rita tercinta. Asik, Ibu Rita. Kita sudah sepakat ya, tadi nggak ada sebutan ibu di sini. Mohon maaf, saya bisa menyebut Mbah Uti, Rita gitu juga bisa. Karena saya sepertinya sama usia cucunya ini sedikit sama gitulah ya, gitu kurang lebih gitu. Jadi saya gitu. Jadi kalau kita Tolong editor nanti dikat ya bagian usia. jangan biar Ora apa-apa. maaf ya Ibu, cukup lagi dulu. Langsung saya apa cara ini? Dulu yang milih saya itu Bu Rita sendiri loh padahal. Iya. Pasti Bu Rita dalam hati kecilnya jatuh no kayak rata. Enggak lah. Bercanda ya Ibu ya. Jadi kalau kita putarkan lagi bahwa di sini adalah perempuan adalah pemegang sebenarnya kreasinya paling tinggi, inovasinya paling tinggi. Istilahnya pemikir di sini tuh juga dari kaum perempuan loh. Jangan salah bahwa kita istilahnya ada kata-kata di balik lelaki hebat pasti ada perempuan yang lebih hebat. Nah, di situ kita harus sadari dengan penuh bahwa di balik suksesnya seorang laki-laki itu pasti ada perempuan yang hebat. Contohnya seperti Ibu Rita. Iklan lagi. Iklannya ada Ibu Rita gitu ya. Jangan sampai ini nanti kita disangka kita lagi promosi Bu Rita loh ya. teman-teman ya. Maksudnya di sini teman-teman pemilih pemula semuanya, kalaupun kalian memang mempunyai ide-ide atau apapun itu, kreasikan saja, keluarkan saja dan eksplor saja ide-ide dari kalian, kemampuan kalian. Karena namanya sebuah karya itu sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Apalagi saya kuliahnya di jurusan seni nih. Jadi namanya sebuah karya atau sebuah kesenian itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi hanya bagaimana seseorang itu mengamati dari sudut pandang sebelah mana. Bagaimana orang itu menikmati seni tersebut. Jadi berbeda gitu. Dan teman-teman semuanya kalau tadi pertanyaan yang kedua tadi bagaimana kalau teman-teman pemilih ini kadang itu kebingungan gitu. Aku nggak mau milih pasangan sana, aku nggak mau milih ini. Teman-teman bisa buka aksesnya, asik promosi ini. KPU Kota Blitar, teman-teman juga bisa follow Instagramnya di KPU Kota Blitar. Di situ sebenarnya sudah ada semuanya informasi. Bahkan teman-teman nggak usah bingung-bingung kalau teman-teman pengen tanya seputar tata cara di TPS. Pasti ada. Teman-teman pengen lihat video-video atau konten-konten yang ada tentang KPU, tentang bagaimana terselenggaranya pemilu itu ada juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau Instagram kan pasti punya semua gitu ya. Maaf ya, saya menyebutkan sosial medianya karena teman-teman harus follow KPU Kota Blitar. Itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pemilih nggak boleh kebingungan tentang apapun informasi karena teman-teman di sini masih punya waktu kurang lebih berapa bulan, Mbak? Kurang lebih kita masih ada waktu sekitar 11 bulan. Sampai menjelang bulan Februari 2024 kan ya kita pemilunya nanti. Karena sekarang masih Maret. Masih ada waktu 11 bulan buat teman-teman semuanya di sini mencari informasi seperti kata Ibu Rita tadi bahwa literasi tentang pemilihan itu juga penting buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa kembangkan di situ. Oke. Tadi satu sosial media yang lupa disebutin. Kalau sudah dipromosikan semua sosial medianya, sekali lagi saya ingatkan untuk sobat elektorial dimanapun kalian berada, jangan lupa like dan subscribe channel kita ini ya. Oke. YouTube-nya namanya apa, Mbak? Kalau di kita Elektorial Podcast. Oke. Bisa langsung di search saja KPU Kota Blitar, pasti langsung ketemu kita. Nanti muncul wajah saya. Wajah saya juga. Barita nggak kita promosikan lagi. Sekarang saya promosi saya, Bu. Soalnya kan saya yang belum menikah. Oke. Ada satu ini juga ya, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Di saat perempuannya kuat, di saat perempuannya pintar, maka negara itu juga akan maju. Pernah dengar pasti, Mbak? Pernah ya? Iya, terus? Hal-hal seperti ini saya lihat kan semakin kesini juga perempuan Indonesia semakin kesini juga mereka semakin berkembang. Ada nggak sih ya kalau dari pandangannya
ibu-ibu. Saya adik. Mbak Rita dan adik Elsa. Terus Mbak Rita dan adik Elsa, saya sebutkan nama lah daripada saya nyebutkan salah lagi nanti kan. Ada nggak sih ketika kita berada di masyarakat seperti itu, apa ya, hal-hal yang terkait dengan perkembangan digital ini malah menjuruskan perempuan kepada Menjadi bumerang. ya menjadi bumerang lah, efek apa ya, ya itu tadi sama bumerang, dimana menjadikan perempuan itu hanya gambaran apa ya, kok angel aku malah nervous Rek. Kalau tadi ya, perempuan adalah tiang negara. Ketika kaum perempuannya kuat, maka negara itu kuat. Dan ini sudah ditunjukkan loh oleh Indonesia, oleh Nusantara. Nusantara itu sejak zaman kerajaan, Indonesia ketika merdeka gitu. Kenapa sampai saat ini Indonesia itu tetap bertahan? Mungkin belum pernah ada yang menyampaikan statement ini. Indonesia tetap bertahan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, karena perempuannya kuat, perempuannya tangguh gitu. Ketika kaum laki-laki itu cenderung secara harfiah hanya mampu berpikir bagaimana bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tapi perempuan bisa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, membantu suami, bisa menyelesaikan masalah domestik. Itu perempuan Indonesia. Jadi ada korelasinya dengan yang pertama tadi kita sampaikan. Jangan hanya dilihat dari kuantitas, jangan hanya dilihat dari jumlah keterwakilan, tetapi bagaimana kaum perempuan Indonesia mampu mempengaruhi kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat itu. Kalau berpihaknya pada masyarakat, kemudian mayoritas warga masyarakat ini adalah kaum perempuan, otomatis berarti berpihak ke kaum perempuan. Itu Hesti. Oke. Terpana dirimu. Oh iya, saya memperhatikan dengan seksama Dan dalam tempo yang dalam sesingkat-singkatnya. tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya penjelasan yang singkat ini saya sangat terpesona gitu. Bukan lagu ya, Terpesona, aku terpesona. Lagu zaman kapan ya? Ibu-ibu mohon maaf ini ya. Mohon maaf, saya hanya didikan beliau, jadi tahu dari beliau. Tapi bener loh kata Ibu Rita tadi, setuju sekali bahwa memang kita boleh yang menjadikan sekedar hiburan itu kita tidak bisa menyalahkan, tapi bagaimanapun juga harus ada edukasi di dalamnya. Masih ada beberapa konten-konten yang harus kita sematkan untuk menjadikan perhatian khusus buat teman-teman semuanya untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti gitu ya Bu Rita ya. Enak, memang juga kan. Kenapa Oke, kok? salah satu contohnya ini ya, mumpung saya belum lupa. Saya beberapa kali melihat ada konten di TikTok yang wirawiri itu. Seorang perempuan, dia dubbing menirukan gerakan bibirnya itu, menirukan gaya dakwahnya seorang kiai dari Semarang. Ah ya. Nah itu ingat kan, itu perempuan loh itu. Nah kalau itu misalnya potongan cuplikan itu mengambil dari figur yang asli Mbah Yai Mas Huri kalau nggak salah ya, dari Semarang itu, disandingkan dengan Mbak yang cantik itu, yang good looking meskipun Bu. Nggak menunjuk ya, nggak menunjuk. Kita nggak menunjuk. Mbak Kamu ini kepedean sekali. ya, itu kan menarik kan, menjadi jauh lebih menarik ketika yang berbicara itu Mbak yang cantik itu kemudian dubbing gitu. Nah itu coba bayangkan kalau misalnya nih suaranya Ketua KPU Kota Blitar Mas Umam dengan suaranya yang khas lembut gitu menyampaikan sesuatu, kemudian itu didubbing Sama Elsa. iya, jadi yang bergerak itu bibirnya Elsa, duta pemilih, tapi suaranya adalah suaranya Mas Umam yang edukatif. Oke. Itu hal seperti ini. Jadi Ini ide. Ya benar-benar. gitu loh. Jadi ini sekaligus konten yang mendidik,
kemudian juga atas pengetahuan pemilik suara asli, tapi yang bergerak adalah si Elsa yang cantik selaku duta pemilik. Nah, Terima kasih Ibu kalau baju saya cantik kan. Ya, bener itu kan. Ketika perempuan itu ketika kita dilihat itu memang pemilik kecantikan itu memang perempuan. Sudah dari sananya kan ya, perempuan itu cantik. Apapun keadaannya lah ya, itu tetap cantik. Dan saking banyaknya perempuan, itulah kenapa kok temanya hari ini perempuan sebagai tonggak suksesnya pemilu. Kita ambil tema itu karena ya, ini penduduk perempuan itu banyak sekali loh. Betul. Lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan perempuan itu lebih produktif dibandingkan. Ya karena multitasking. Iya, karena multitaskingnya itu tadi. Bukan maksud mendiskreditkan laki-laki ya di sini, mohon maaf walaupun kru saya di sini ada yang laki-laki, saya mohon maaf sekali. Bukan maksud untuk mendiskreditkan anda yang laki-laki. Kalau Hanya saya. ada cowok yang marah itu, coba kita tes aja. Jadi misalnya gini, cowok lagi itu seperti itu lagi baca layar handphone. Coba dipanggil sekali, hei mas, nggak dengar. Panggil kedua, hei mas, nggak dengar. Begitu kita teriak, hei mas, baru dia dengar. Ini aja udah ketiga teriak dia nggak dengar loh. Nggak merasa. Dia nggak merasa. Itu karena itulah bukti konkret laki-laki itu hanya one tasking. Yes. Kalau dia udah fokus ke satu hal, gitu, dia nggak bisa kita panggil kita. Misalnya nih kita perempuan, misalnya bekerja di ranah domestik, ya, sambil di dapur masak, gendong bayi, dengerin radio, bisa loh. Sambil muter mesin cuci juga. Iya bisa, laki-laki. Ya ngomong dulu, setelah tidur ditinggal, baru bantu masak. Itu laki-laki, tapi kalau perempuan, multitasking. Jadi itu tadi kenapa kok kita ambil tema, karena perempuan memang lebih produktif, lebih multitasking. Jadi ketika memikirkan sesuatu misalnya ya, perempuan itu bisa memikirkan 2 atau lebih kerjaan. Ya, 2 atau lebih kerjaan dibandingkan laki-laki. Ketika laki-laki itu fokus misalkan ya, nonton film atau main game, ya udah dia fokusnya di situ. Nggak bisa dengerin orang ngobrol gitu terus dia bisa nyambung dengan apa kata-kata yang sedang kita obrolin. Misalkan kita ngobrol gini ya, perempuan itu bisa walaupun dia sambil scroll Kecuali pria yang istimewa. Saya menjadi tiba-tiba saja ingat Gus Dur ya. Oh, Gus Dur itu itu spesial. multitasking banget ya. Spesial beliaunya. Bagaimana beliau Tidur. kelihatannya tidur, tapi begitu diberi pertanyaan yang pas dia kelihatannya tidur, ada pertanyaan yang dibahas sebelumnya, beliau langsung nyambung. Iya. Beliau multitasking sekali tuh. Iya. Jadi makanya di sini tadi saya sudah mention dia, kita bukan mendiskreditkan laki-laki. Jadi kita memiliki kemampuan lah masing-masing. Tapi di sini yang kita bahas di sini karena perempuan, karena memang penduduk perempuannya itu lebih banyak di masyarakat kita. Perempuan lebih banyak satu. Ketika perempuan ini nanti dengan jumlah yang banyak ini nanti sampai kenapa istilahnya ya, sampai kenapa bisa terpengaruh dari berita-berita. Iya kan? Salah satu multitaskingnya perempuan itu sedikit banyak lebih mudah ibu-ibu itu untuk terpengaruh berita-berita yang tiba-tiba muncul di grup WhatsApp. Apalagi grup WhatsApp arisan. Itu pasti langsung segera itu adalah penyumbang chaos terbanyak di masyarakat ketika ada berita-berita yang mulai bermunculan di grup WhatsApp, di sosial media yang karena saya mohon maaf ini, saya sedikit cerita. Ibu saya itu kalau ada baca berita gitu kurang tersaring. Betul, oke. Jadi apa yang ada di depannya langsung dibaca begitu saja dan Langsung dipercaya. Ya, tanpa cross check terlebih dahulu. Banyak sekali kan ya di lingkungan kita seperti itu. Itu kenapa kita harus juga mengedukasi perempuan. Jadi
kalau yang muda saya yakin bisa lah menyaring berita-berita itu, walaupun juga banyak teman-teman muda kita yang perempuan di media sosial tersulut dengan beberapa berita yang menggemparkan juga, yang jadi salah satu penyebab chaos. Jadi jangan sampai itu nanti terbawa saat pemilu 2020. Karena memang tugas kita bersama untuk menyampaikan informasi yang real, data yang real, itu memang tugas kita bersama. Jadi dan itu kewajiban kita bersama. Makanya di sini teman-teman, kalau apalagi teman-teman pemilih pemula yang masih bingung tentang pemilihan siapa calonnya, bagaimana cara memilih, aku harus mendaftar atau mencek diriku sebagai pemilih aktif atau tidak. Itu harus teman-teman itu sering untuk membaca web yang memang resmi milik, seperti miliknya KPU Kota Blitar, seperti itu. Jadi mulai dari Instagramnya silahkan dibaca. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok ini masih main Facebook untuk jual beli apa gitu lah ya, biasanya kan sering gitu. Ya silakan diikuti juga untuk Facebooknya, karena setiap media sosial itu sudah ada websitenya KPU Kota Blitar. Tepuk tangan buat KPU Kota Blitar, asik. Aku janda kelas, Mbak. Oke, kamu minum, aku yang gantian ngomong. Iki saya sombong jadi, ya Allah. Oke, menyambung apa yang tadi disampaikan Elsa ya. Elsa apa Elsa? Elsa. Elsa. Kalau Elsa Frozen, Ibu. Oh, mau sejak kapan Elsa dari Frozen? Enggak usah dijawab. Kalau analisa sementara anak-anak muda perempuan, kaum muda perempuan itu relatif tidak mudah terpengaruh di medsos, tetapi kaum yang lebih dewasa seperti saya, kayak dewasa, akhirnya lebih dewasa loh. Kata pengganti ya. Ya pinter-pinter ya milih diksi ya. Justru ini sekaligus peluang ya, bukan tantangan. Menurut saya ini peluang yang bisa menambah kinerja teman-teman di tingkat penyelenggara pemilu itu semakin sukses sebagai penyelenggara. Karena apa? Kaum ibu, kaum perempuan itu konsisten di lingkungan terkecil melakukan pertemuan-pertemuan itu. Mereka punya grup yang ini yang selalu saya racunkan pikiran ini ke teman-teman penyelenggara pemilu, bahwa di kelompok-kelompok terkecil lingkungan masyarakat itu sangat efektif untuk melakukan diseminasi informasi, melakukan edukasi. Teman-teman penyelenggara pemilu itu juga sampai merambah ke lingkungan terkecil gitu ya, sampai di desa, sampai di kelurahan. Di setiap desa, di setiap kelurahan itu, kalau kelurahan ada dasawisma, kalau di desa itu juga ada posyandu ya. Nah, kemudian juga ada kelompok yasinan. Kelompok yasinan ibu-ibu itu juga tidak kalah banyak dari kelompoknya kaum bapak-bapak gitu ya. Hampir di setiap RW ada. Ya, ada. Ini kelompok yang sangat efektif kalau teman-teman penyelenggara pemilu di kelurahan, di desa punya daya tahan yang cukup untuk turun gitu ya, edukasi, sehingga ketika kaum kita, kaum perempuan itu mendapat banjir informasi di medsos yang ada dalam genggaman, kemudian ketika mereka bertemu rasan-rasan di forum dasawisma, di forum yasinan, kemudian ada konten untuk edukasi tentang pemilu dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi mencerdaskan, itu akan efektif gitu, akan efektif bahwa perempuan tidak akan mudah dipengaruhi gitu. Misalnya ketika ada gerakan yang pertanyaan atau gerakan atau penggiringan opini, bahwa seperti yang kemarin saat kita diskusi dengan teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi itu kan, ada satu teman mahasiswa cewek menyampaikan pendapatnya bahwa kita ini males milih karena calegnya itu saja, tidak ada yang sesuai harapan, tidak ada yang pinter gitu. Oh iya, saya mendengarkan itu. Calegnya hanya mencari pekerjaan saja 5 tahunan gitu. Nah, ibu-ibu ini yang ada dalam lingkungan terkecil bisa kita edukasi. Ayo pilih nih yang kira-kira
dari sekian caleg ini yang kira-kira sesuai spek yang jenengan siapa itu bisa kita edukasi. Ini loh yang masuk dalam daftar calon tetap Dalam nanti bursa bisa pencalonan ya. dalam bursa pencalonan itu kalau arahnya kan memang arahnya bagaimana perempuan ini benar-benar menjadi penyukses elektoral ya penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi sekali lagi kelompok terkecil ini ya kalau teman-teman di tingkat PPS ya kalau di kelurahan dan Di kelurahan dan desa itu kan PPS dengan 3 orang masuk ke berbagai kelompok, kemudian juga nanti ada KPPS juga ya yang KPPS di tiap TPS-nya di tiap TPS kan ada. Nah kemudian juga masih dibantu oleh teman-teman di pamong desa, aparat kelurahan untuk mengedukasi, sangat efektif gitu ya. Dan ini arahnya ke tadi, kenapa Indonesia sampai sekarang bisa bertahan NKRI, karena perempuannya nggak bisa dipecah belah itu. Seberapapun kuatnya kaum laki-laki berusaha memecah belah kita, selama perempuan nggak bisa, maka NKRI tetap akan bertahan gitu. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Bu, Bu, ya Allah, Mbak, kita nggak lagi bela negara. Kita lagi mau tes KPU ini bukan bela negara, tapi nggak apa-apa lah. Memang Pemilu ini kan bagian dari bela negara, menyukseskan pemilu ini bagian dari bela negara. tes sesuai dugaan awal teman-teman, hostnya Oh kagak, hostnya pinter. Ingat harus tangguh. Oh iya, Di balik perempuan yang tangguh, Indonesia juga akan tangguh. asik. Dan belum pernah ada loh ya yang mengeluarkan hipotesa bahwa kenapa Indonesia sampai sekarang masih bisa bertahan karena perempuannya nggak bisa dipecah belah gitu. Kita ketemu dengan mama-mama dari Papua, kita care saja, enjoy, kita bergurau, bercengkrama gitu. Kita ketemu dengan umi-umi dari Sumatera, enjoy, kita bercengkrama gitu. Jadi perempuan Indonesia luar biasa, tangguh. Dimanapun kita berada, kita selalu diterima oleh perempuan. Yes. Jadi dimanapun, di sekolah ada bu guru, ada ibu kantin, di kampus juga punya ibu kantin kan, ada bu dosen juga. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu diterima ibu-ibu. Itu prinsip. Oke, ya benar-benar sekali ya. Saya setuju dengan Mbak Rita. Jangan Bu Rita ya. Oke. Apalagi Mbak Rita. Kan tadi soalnya Mbak Hesti kan bilang kalau Mbak Hesti itu didikan dari Ibu Rita. Nah, sedangkan saya sendiri juga didikan dari Mbak Hesti. Berarti Loh, kalau jenjang kakak itu nggak ada batasan. Contoh konkret cerdasnya perempuan Indonesia. Gitu. Tapi satu yang salah. Ya namanya kakak itu ada kakak pertama, Nggak sama-sama cerdas kan? nggak jadi ibu. Sama-sama cerdas kan? Nah ini punya alibi juga. Elsa punya alibi. Saya juga punya alibi. Betul. Saya hanya lebih dewasa saja dari kalian. iya, pemilihan diksi yang sangat tepat. Gini Elsa, kita jangan berdebat dengan beliau. Loh, nggak apa-apa, tetap open, silakan berdebat. Jangan terlalu mendebat. Soalnya Kita punya satu kekurangan yang nggak bisa kita lawan dari beliau. Beliau pernah muda seperti kita, tapi kita belum pernah dewasa. Iya. Kalau itu iya, tapi prinsip saya tidak akan menyerah sebelum bertarung. Saya suka perempuan tangguh seperti ini. Nggak salah pilih kan, terpilih jadi duta pemilih. Yang milih Ibu Rita loh dulu. Kenapa milih saya Ibu? Terus lali ya. Kayak yang terbukti dan teruji di forum ini sekarang. Ya. Jadi ya sama tadi. Kalau di ibu-ibu ada dasawisma ya Bu, ada dasawisma atau kegiatan lingkungan yasinan, arisan dasawisma ini kan arisan ya, ada bentuk arisan ya. Mulai dari yang dasawisma, terus kemudian berlanjut ke PKKRT, RW, berjenjang sampai di tingkatan kota ada. Tapi sayang sekali, ada yang disayangkan dari sisi ini.
Dan ini yang saya harapkan dari teman-teman semuanya, dari sobat elektoral semuanya, khususnya yang perempuan ya, khususnya yang perempuan yang masih muda. Ayo kita berbaur dengan lingkungan, kita masuk ke Dasawisma, kita yang masih muda, karena ketika di Dasawisma ini isinya cuma ibu-ibu, saya nggak melirik, saya melirik kamera saja. Ketika isinya ibu-ibu yang seumuran, yang seusia, bahkan sampai yang lanjut usia, di dalamnya pembicaraannya tetap itu aja. Ya. Tidak ada yang bisa meluruskan informasi, karena mereka update-nya berita ya cuma dari apa yang mereka lihat di genggaman mereka saja. Betul. Tidak berusaha untuk cross check dan lain sebagainya. Maka yang muda-muda ini memang kita harus masuk. Ini tantangan memang bagi teman-teman penyelenggara di KPU Kota Blitar memang, tapi ayo kita bersama-sama karena kita pengen pemilu 2024 sukses. Oke. Iya toh? Enggak? Iya pun enggak? Enggak. Enggak, Mbak Rita sepertinya ada sesuatu yang ini. Namanya Dasawisma. Memang Dasawisma ini dibentuk kan untuk mewadahi kaum perempuan di setiap lingkungan dasa itu kan 10 ya. Iya, 10 rumah. Di 10 rumah gitu. Meskipun bisa berkembang menjadi sekian puluh, menjadi blok biasanya. Iya. Wadahnya memang Dasawisma. Nah, kemudian yang usia remaja, usia muda ada di mana? Ada di Karang Taruna. Ya, Karang Taruna ada di lingkungan. Nah, kemudian ini bisa saling bersinergi. Ketika ada ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Dasawisma, mereka ini punya kekuatan mempengaruhi di setiap wilayah domestiknya, gitu kan? Di setiap wilayah domestik. Nah, ketika mereka punya kekuatan mempengaruhi wilayah domestik di rumah tangganya masing-masing, kemudian bersinergi ya dengan kalian-kalian yang dengan anak-anak muda. Kalian itu kayaknya aku tua banget ya. Jiwanya yang penting masih muda ya. Bersinergi dengan generasi muda dalam menyeimbangkan informasi yang diterima agar tidak sekedar apa yang ada dalam genggaman di medsos, di handphone itu, betapa kaum perempuan ini akan menjadi semakin tangguh gitu loh. Jadi setiap kelompok ada kekurangan pasti, tetapi bagaimana kekuatan ini saling bersinergi sehingga meminimais kekurangan itu gitu. Jadi sekali lagi, kalau Dasawisma isinya ibu-ibu tak ya memang untuk wadah untuk ibu-ibu. Nggak, maksudnya ibu-ibu muda itu juga jarang yang sekarang bergabung itu ya ibu-ibu yang menurut saya, ini kayaknya pengalamannya Hesti deh. Jadi kan ibu muda nih, ibu muda dan kayaknya tidak aktif di Dasawisma. Nah, mohon maaf enggak. Jadi saya sendiri memang ini pengalaman, karena saya merasakan ketika di lingkungan saya Dasawisma itu isinya menurut saya beliau-beliau yang kelahiran tahun 50 sampai batasan tahun 70-an. Bahkan yang kelahiran 80-an itu udah dalam kategori ibu-ibu itu mereka tidak mau masuk. Jadi hal-hal seperti ini memang kita harus mendorong. Berarti faktor pada pemberdayaan lingkungan. Iya. Pemberdayaan di lingkungan itu gitu. Dari sudut pandang yang muda nih gimana sekarang? Mungkin kalau dari saya, maksudnya dari pernyataan tersebut atau statement tadi lebih ke bagaimana sih perempuan milenial, teman-teman semuanya yang masih remaja istilahnya, bersosialisasi dengan ibu-ibu. Enggak gitu. hanya ibu-ibu, tapi lebih ke Tapi lingkungan. iya, masuk ke Lingkungan dalam gitu ya. ibu-ibu. Nah, sebenarnya gini teman-teman semuanya. Kalau kita teman-teman ini punya, mungkin tadi yang kata Mbak Hesti, ini tantangan buat kita semua bagaimana
teman-teman yang milenial, teman-teman yang remaja ini bisa masuk ke lingkungan dari ibu-ibu itu tantangan memang iya. Tapi kenapa kalau tadi Mbak Esi tanya, kenapa anak muda kok nggak masuk gitu? Memang benar tadi, mungkin topiknya, pembahasannya tentang keseharian kayak harga cabai sekarang berapa, daging berapa, mau Ramadan berapa naik gitu-gitu kan. Tapi yang harus digarisbawahi sebenarnya beliau-beliau ini, ibu-ibu ini itu butuh kita gitu. Contoh misalkan ibu ini mau minta tolong buat membesarkan, ini contoh paling kecil aja, membesarkan tulisan yang ada di WhatsApp. Kalau mereka nggak bisa pasti minta loh, tolong dong nak, ini gimana cara membesarkan gitu. Nah sebenarnya itu pengalaman dari ibunya. Itu sebenarnya cara kita untuk masuk. Enggak. Kebetulan karena saya ini suka Bu sosialisasi, berada di lingkungan yang ibu-ibu, karena saya butuh pengalaman-pengalaman dari beliau. Itu menurut saya. Jadi karena saya butuh pengalaman-pengalaman dari beliau, saya butuh istilahnya motivasi dari beliau, akhirnya saya tuh suka bersosialisasi dengan ibu-ibu gitu. Dan dari situ teman-teman mencoba untuk keluar dari zona nyaman aja dulu, supaya mau untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan ibu-ibu. Karena bagaimanapun juga ibu-ibu pasti nggak akan, oke, mungkin teman-teman bakalan butuh waktu, mungkin di pertemuan pertama teman-teman canggung, pertemuan kedua masih canggung, tapi saya yakin semakin lama teman-teman berbaur, teman-teman akan semakin merasa nyaman, karena bagaimanapun naluri ibu itu akan selalu ada gitu. Mereka akan selalu melindungi kita. Dok, sudah makan apa belum? Pasti akan menanyakan hal-hal sepele itu yang kita butuhkan gitu. Dan teman-teman gak usah khawatir kalau nanti topikku pasti nggak nyambung. Ya sudah, didengarkan saja, karena memang betul tadi kita belum waktunya untuk ke situ gitu. Istilahnya Ibu Rita sudah pernah berada di usia remaja, Mbak Rita pernah berada di usia remaja, tapi saya belum pernah menjadi Mbak Rita. Hello. Hai. Saya belum pernah menjadi Mbak Rita. Nah, seperti itu contoh simpelnya. Tapi saya yakin seperti Mbak Rita mungkin butuh tolong dong ini, apalagi tentang teknologi gitu. Karena kita lagi-lagi kita sudah berada di era yang memang digitalisasinya sangat tinggi gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman memang harus keluar dari zona nyaman. Lalu teman-teman jangan pernah merasa bahwa teman-teman akan seperti terkucilkan atau topikku nanti pasti nggak nyambung. Ya sudah, dibahas saja dengan topik-topik yang memang sekarang. Contohnya teman-teman bisa kasih topik, oh kalau websitenya pengen tahu itu berita hoax apa enggak, ini loh Bu website aslinya. Jadi ibu-ibu follow aja, atau ibu-ibu klik aja di www.kpukotablitar.co.id kayak gitu-gitu. Itu juga bisa. Bener. Jadi bisa dari edukasi wawasan teman-teman sendiri, karena balik lagi saat beda kepala beda pemikiran. Kalau ibu-ibu sudah memikirkan hal yang untuk besok aku milih siapa, pasti anak-anak ini pasti akan memikirkan kira-kira siapa yang pantas gitu. Meskipun hanya beda diksi, tapi itu bisa disampaikan dan bisa dijadikan sharing kepada ibu-ibu. Bukan rayuan. Ini nyambung ternyata. Itu lagu baru, Mbak. Oh ya? Iya, lagu Berarti baru. saya termasuk generasi baru ya? Betul, generasi milenial Mbak Rita. Enggak, jajarannya itu kalau dari bawah itu pasti menyentuh atas. Iya kan? Tapi kalau sudah di sini tuh mau turun itu agak susah. Tapi lagu itu kalau nggak salah saya TK, Ibu. Oh ya? Oke. Itu lagunya siapa sih? Siapa ya? Siapa yang pantas yang bisa ku andalkan? Oke, nanti subscribe di bawah aja ya, subscribe. Bukan puji. Kita udah. Ya udah ini ya. Udah sedikit. Semoga teman-teman sobat elektorial di rumah juga sedikit tercerahkan bahwa khususnya teman-teman yang perempuan ya, bahwa perempuan itu dunianya luas. Nggak cuma berkutat di kotak dapur saja. Yap. Kalau yang sering kita dengar lama sekali, kata-kata lampau sekali, perempuan itu masa mana 3M ya. Hanya dapur, kasur, dan sumur, masak, macam mana. Tapi kalau kita sekarang perempuan itu lebih luas daripada itu. Walaupun dengan 3M ini maca ya, maca atau dandan itu sekarang itu nggak hanya sekedar merias badan kalau buat saya. Perempuan itu memang harus maca. Ya, nggak cuma fisik tapi otak Maca juga. itu nggak harus dandan, tapi maca ya natural juga maca lah. Iya. Kan natural. tapi tetap cantik.
Ya, makanya saya sebutkan maca itu nggak cuma dempul gitu loh, nggak cuma bedak. Betul. Betul. Tapi merawat Ini diri. aku sepakat. Maca itu nggak cukup dempul, sumpah. Betul sekali. Tapi maca itu lebih ke arah gimana kita bisa merawat diri. Dan merawat diri itu nggak hanya yang terlihat, Nggak yang hanya fisik, tapi juga brain. otaknya itu harus dirawat juga. Percuma dong cantik, tapi Brain dan behavior. ya itu maca. Terus mana? Kalau dalam bahasa singkatnya mana itu melahirkan, regenerasi. Hanya perempuan loh ya yang bisa regenerasi. Betul sekali. Laki-laki coba nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa enggak lah. Masnya nggak dengar itu. Tapi masnya kan pasti dengar aku dari suaranya. Nah, regenerasi ini itu nggak hanya sebatas dengan kita melahirkan saja, melahirkan generasi baru saja. Nggak cuma melahirkan fisiknya generasi baru, tapi bagaimana pemikiran dari generasi baru ini juga diperbarui. Sekolah pertama generasi baru itu ya kita Perempuan. ibu. Betul sekali. Jadi 3M ini nggak hanya dimaknai dengan singkat, maca itu dandan, maca itu dandan, terus mana itu melahirkan, sekedar melahirkan, enggak, tapi lebih dalam lagi maknanya. Tuh. Kemudian yang terakhir, masak. Masak itu nggak cuma sekedar menyajikan bahan makanan di atas meja, tapi masak yang dimaksud di sini adalah memberikan nutrisi yang bagus kepada keluarga, kepada lingkungan kita, di mana kita memasak, kita menjadikan sesuatu yang mentah menjadi matang. Termasuk juga informasi yang mentah kita bisa mematangkan di dalamnya. Seperti itu sebenarnya makna 3M kalau buat saya ya. Ini juga saya baru belajar, Mbak. Aku baru belajar. Jadi kalau makna 3M yang dulu sering kita dengar cuma sebatas itu. Marilah kita perempuan Indonesia, perempuan muda khususnya di Indonesia. Ayo kita memang 3M, kita memaknai 3M ini, tapi secara lebih dalam, secara lebih luas. Karena perempuan itu luas, nggak cuma sekelumit isi dari rumah, nggak cuma sebagai pelengkap tadi ya. Perempuan itu adalah penguasa. Karena semua nggak akan terjadi tanpa perempuan. Betul. Sepakat? Sepakat. Perempuan itu Akhirnya hostnya disepakati, ya Allah. yang perlu dilengkapi yang masak ya. Masak itu betul yang disampaikan Hesti bahwa tidak sekedar mengolah dari bahan mentah menjadi sajian yang siap disantap di atas meja makan, tetapi bagaimana memasak segala hal termasuk bagaimana mengolah memasak berapa pendapatan suami agar 1 bulan itu cukup gitu. Iya. Bahkan mengolah memasak suami yang penghasilannya itu tidak selalu bulanan, tetapi misalnya dalam 1 bulan seolah rezeki sekali, seolah rezeki 2 kali, tetapi itu bisa tetap cukup untuk menghidupi keluarga. Itu dari sisi mengolah makanan. Kemudian memasak dalam arti bagaimana mengolah memasak situasi yang ada di rumah itu nyaman bagi keluarga gitu. Apakah kaum bapak sampai ke sana? Belum tentu. Tetapi ketika seorang ibu itu pasti ke sana, ya, pasti ke sana. Bagaimana mengolah waktu juga, memasak waktu, mengolah waktu, bangun tidur, menyiapkan untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Kemudian bagaimana membuat lingkungan rumah itu nyaman, bagaimana membuat suasana rumah itu juga nyaman untuk suami, untuk anak. Itu melengkapi M yang ketiga yang tadi masak itu. Nah, mungkin Elsa juga punya pemikiran cerdas, pemikiran bernas melengkapi. Kalau saya melihat dari sudut sisi sebagai remaja, teman-teman ini harus memikirkan satu, terutama teman-teman perempuan ya. Satu hal yang harus teman-teman pikirkan dan dijadikan sebagai patokan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi nanti ketika teman-teman menjadi pemilih di 2024 adalah
ketika kita mempunyai pikiran yang positif, hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan bahkan kita itu juga akan positif. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir istilahnya kalau di agama Islam seuzon terlebih dahulu dengan hal-hal yang akan terjadi. Kayak aku nggak mau memilih pasangan ini, takutnya nanti gini. Atau tindak kriminal lainnya yang biasanya dilakukan gitu ya. Teman-teman jangan berpikir seperti itu. Tapi teman-teman harus berpikir, saya yakin ketika saya memilih paslon ini, nanti beliau akan membawa saya kepada perubahan yang saya inginkan, akan membawa sebuah keadilan yang memang saya butuhkan gitu. Nah, teman-teman akan, ketika teman-teman sudah memiliki pikiran yang positif seperti ini, hal-hal yang terjadi di teman-teman dan lingkungan teman-teman semuanya di sini juga akan ikut positif gitu. Karena hal seperti ini sering sekali saya temukan di beberapa lingkungan yang sudah saya jumpai gitu. Seperti contohnya ketika saya berusaha keluar dari zona nyaman untuk berkumpul dengan ibu-ibu, saya pasti berpikir semoga nanti ada yang ngajak ngobrol. Kalau gitu. nyebut ibu kenapa? Saya lihat sini, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu, di situ bukan ibu-ibu. Saya lihat kamera. Jadi kalau saya ngobrol sama ibu-ibu tuh saya selalu mempunyai mindset semoga nanti ibu-ibu ini saya bisa berbaur dengan beliau gitu. Bersuara apa? Tidak apa-apa, Pak. Terus lagi setelah teman-teman mempunyai mindset pikiran teman-teman harus positif. Yang kedua yang teman-teman harus lakukan sebagai perempuan, teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan inovasi teman-teman. Karena saya yakin seperti tadi yang sudah dikatakan, materi-materi tadi yang sudah disampaikan bahwa perempuan ini imajinasinya justru semakin banyak loh. Mereka semakin berinovasi itu malah justru akan memberikan dampak-dampak yang sangat berdampak memang, karena dampak-dampak itu justru berasal dari perempuan. Karena kenapa? Perempuan multitasking, mereka bisa berpikir sekaligus melakukan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini sudah memiliki ide-ide, dikeluarkan saja. Misalkan nih teman-teman pandai membuat video atau konten-konten yang terkait dengan pemilihan, misalkan teman-teman bisa membuat itu. Saya pernah melakukan di tahun 2019 pada saat itu mau pemilihan. Itu saya membuat video untuk mengajak seluruh generasi milenial itu stop politik money, Bu. Jadi Money politik. yes, kita menolak keras money politik karena memang bagaimanapun juga itu adalah unsur yang tidak baik sebenarnya gitu. Dan di situ alhamdulillah juga mendapatkan respon yang sangat positif di generasi milenial karena mereka pasti akan bosen kalau hanya mendengarkan orang berbicara stop politik money, jangan terima uang gini, itu akan mereka bosen. Tapi kalau mereka dikasih video dengan video yang sedikit memberikan konten yang lucu tapi nyampe pesennya yang pada intinya kalau kalian datang ke TPS cuman untuk memberikan hak suara kalian kepada paslon yang sudah memberikan uang kepada kalian, emang kalian digaji berapa 5 tahun? Waduh, kita harus berpikirnya kan kayak gitu. Jadi waktu itu kontennya gini, berapa sih kalau mau milih, berapa sih kalau satu hak suara kamu? Oh ini ya 180 juta. Loh kok banyak? Loh iya, 100.000 apa cuma satu bulannya itu 20.000 apa cuma gini, kan kita berpikirnya seperti itu gitu. Itu gimmick sebenarnya, tapi real gitu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya selamat berkarya buat teman-teman. Jadi jangan cuman teman-teman sebagai ajang hiburan aja, tapi kalau bisa teman-teman silakan menularkan energi positifnya untuk lingkungan sekitar teman-teman. Oke. Belum closing ya. Dari semua yang kita bicarakan, perempuan itu hebat. Betul. Ya, perempuan itu hebat. Dan kunci sebuah kesuksesan itu ada di perempuan. Betul. Ya, acara apapun, kegiatan apapun tanpa ada perempuan itu Garing. Nggak ada. Garing. Beneran garing. Jadi percaya dirilah wahai kalian perempuan. Asik. Ya, perempuan itu tempatnya cantik. Perempuan itu tempatnya unik. Ganteng laki. Iya, perempuan itu tempatnya cantik. Perempuan itu semuanya unik. Tapi satu hal, cantik boleh, terdidik wajib. Asik. Oke ya. Terima kasih ini. Ngobrolnya kita seru sekali. Mungkin ada kata-kata penutup dari Mbak Rita. Oke. Sepanjang sejarah
mulai zaman kerajaan, kemudian zaman perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari upaya direbut kembali oleh penjajah hingga saat ini mengisi kemerdekaan, perempuan itu selalu luar biasa, gitu ya. Nah, dalam hal bagaimana agar perempuan semakin menyukseskan pemilu 2024 adalah saatnya sekarang kita bersama-sama bagaimana mendorong perempuan Indonesia, perempuan di Kota Blitar ini mengetahui rekam jejak semua calon legislatif untuk pemilu legislatif. Kemudian mengetahui rekam jejak calon kepala daerah, calon presiden nanti saat pemilu pemilihan kepala daerah dan presiden gitu. Jadi kekinian ketika perempuan Indonesia, perempuan di Kota Blitar sangat familiar dengan informasi dalam genggaman melalui smartphone, maka PR kita bersama adalah bagaimana memberikan edukasi seluas-luasnya, membuka seterbuka-terbukanya bagaimana rekam jejak mereka yang akan kita pilih gitu. Jangan sampai kemudian perempuan kita yang punya kekuatan untuk menggerakkan perubahan yang luar biasa ini, yang punya kekuatan luar biasa untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 itu tidak mengetahui seterbuka mungkin siapa calon yang akan dipilih itu. Dan ini PR kita semua, PR kaum perempuan Indonesia, juga PR-nya kaum milenial. Ayo kita buka track record, rekam jejak para calon yang akan kita pilih. Terima kasih. Ya, tapi konklusi kita bahwa perempuan adalah kunci untuk kesuksesan pemilu di 2024 karena perempuan itu hebat. Sekian Sobat Elektoral semuanya di rumah, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, Elektoral Podcast dari KPU Kota Blitar. Masih dengan saya Hesti, salam KPU melayani.